lupa pemirsa, apa kabar Anda pagi ini? Saya David Michael bisa kembali menjumpai Anda di obrolan pagi AFB TV Kupang. Dan pagi ini pemirsa kita akan berbicara tentang sistem informasi data online atau yang lebih keren lagi kita kenal ini Sidonal. Mungkin sebagian kita belum tahu apa itu Sidonal. Nah, pagi ini kita akan berbicara tentang Sidonal menyatukan UMKM bersama dengan Kepala Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi dan UKM pada Dinas Koperasi Nakertrans Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ada Bapak Hendrik Riwu yang ada di studio pagi ini. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Ya, selamat pagi pemirsa. Sehat. Puji Tuhan bisa tiba di sini dengan selamat. Ya, baik. Pagi ini kalau kita berbicara soal Sidonal, ya ini angin segar nih Pak Hendrik. Tapi sebelum kita masuk ke Sidonal, tentunya ini perjalanan sampai tercetus Sidonal ini sendiri mungkin bisa digambarkan sedikit Pak Hendrik. Oh ya, kalau Sidonal awal munculnya itu memang ada sejarahnya Sidonal. Jadi awal itu saat saya mengikuti PIM 4 lingkup pemerintah Provinsi NTT tahun 2018. Jadi saya coba memahami tupoksi saya sebagai seorang kepala seksi usaha, koperasi dan UKM yang membawahi langsung terkait data UMKM. Jadi saya memahami tupoksi, lalu saya identifikasi faktor penghambat dalam tupoksi itu, lalu saya membuat inovasi. Nah, inovasi apa yang saya lakukan? Saya ambil dari sekian tupoksi saya itu, saya ambil salah satu yaitu data online UMKM. Nah, data online UMKM itu yang saya namakan Sidonal, jadi Sistem Informasi Data Online UMKM, terintegrasi di NTT. Jadi itu yang saya coba lakukan. Nah, ini untuk artinya untuk menyatukan seperti itu ya. Ini larinya ke satu pintu seperti itu. Nah, ini juga kalau kita berbicara soal sistem informasi data online, tentunya ini untuk perkembangan sekarang ini semuanya kan harus tersistem juga, berkaitan juga semua kalau kita lihat ya semua melalui online ya. Kalau mau dibilang seperti itu, kira-kira seperti itu. Nah, untuk mengurangi berkaitan juga dengan kesibukan, aktivitas dan lain sebagainya, dan juga kerja dari teman-teman di Dinas Koperasi Nakertrans Provinsi NTT itu sendiri. Nah, ini apa kabar UMKM di NTT sendiri, Pak? Ya, luar biasa. UMKM di NTT ini memang kita kemarin tahun 2019 itu nomenklaturnya berubah dari Dinas Koperasi dan UKM menjadi Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Jadi digabung 3 kementerian, jadi memang beban kerja kita semakin bertambah. Satu provinsi diurus oleh satu bidang. Jadi memang sangat tinggi aktivitas kita, tapi itu persoalan karena kita memang sekarang sesuai dengan era digital saat ini tidak perlu lagi kita seperti zaman dulu bahwa harus kita pergi, sehingga kita harus dengan online seperti ini kita sudah memangkas beberapa kegiatan yang seharusnya kita turun ke kabupaten untuk mengambil data dan segala macam. Sekarang tidak perlu lagi kita turun ke kabupaten kota untuk mengambil data. Nah, memang antusias dari pelaku UMKM ini sangat tinggi. Walaupun usia Sidonal ini baru launching Bapak Gubernur pada tanggal 14 November 2019 di Lipo Plaza saat Sunda Kecil Expo itu, yang sekarang sudah mau 200-an mereka mendaftar sendiri tanpa kita melakukan pelatihan terhadap mereka. Jadi mereka hanya membuka di website ya atas promosi dari teman-teman juga dari media, sehingga mereka coba mengikuti dan mereka mendaftar sudah 200-an sekarang di web mereka mendaftar. Yang paling tinggi itu Februari kemarin, itu hampir 60 orang mendaftar. Baik, menarik sekali. Ini kalau kita berbicara soal bagaimana juga masyarakat yang mau untuk artinya ini usaha ya, usaha mikro, kecil, menengah itu sendiri, dan bergabung juga dengan sistem informasi data online itu sendiri. Pak Hendrik, 200-an ya, untuk 200-an. Nah, tentu juga perkembangannya ini juga semakin cepat sekali. Nah, tujuan dasar mungkin ya, tujuan dasar dari Sidonal ini sendiri, Pak Hendrik. Jadi kalau sesuai topik kita pagi ini, Sidonal menyatukan UMKM di NTT, memang ada beberapa konsep yang coba kita terapkan. Yang pertama itu
si Donald menyatukan UMKM. Jadi kita harus lihat dulu latar belakang si Donald itu tujuan untuk apa. Nah, yang pertama itu kan kemarin waktu saya lihat kita masih sistem offline semua. Nah, setelah itu saya berpikir, si Donald harus online. Nah, yang pertama itu si Donald ketika kita mendaftar, kita mendapatkan izin online dari si Donald itu sendiri. Jadi pelaku UMKM bisa dapatkan izin usaha itu kapan saja, di mana saja, dalam jangka waktu tidak sampai 5 menit. Dengan menginput data yang ada di si Donald, kita sudah buat formnya. Begitu dia selesai, dia bisa print sendiri dan mencetak sendiri izin usahanya. Tapi ini kita masih menggunakan regulasi PP 98 tahun 2014. Nah, setelah si Donald sementara berjalan, muncullah PP yang baru, yakni PP 24 tahun 2018 kemarin, sehingga di situ digarisbawahi bahwa seluruh izin usaha mikro terpusat satu pintu, yakni OSS. Nah, OSS ini kan dia mengeluarkan izin usaha yang notabene adalah program pemerintah pusat yang mewajibkan seluruh provinsi, seluruh daerah di Indonesia ini harus satu pintu. Tetapi terkait dengan data, kita tidak dapat. Kita hanya dapat izin usaha mikro, kecil, menengah dipegang, tapi data kita tidak punya di NTT. Sehingga saya coba kembangkan lewat si Donald, ketika mendaftar kita mendapatkan izin, kita dapat ada 5 tabel data by NMBRS pelaku UMKM, sehingga mempermudah pemerintah, mempermudah stakeholder kita, mempermudah siapa saja untuk mengetahui jumlah UMKM yang ada di NTT, lalu jenis usaha apa saja yang mereka tekuni dalam berusaha di NTT ini, sehingga mempermudah memantau perkembangan UMKM. Juga kita akan lakukan tahun ini pengembangan UMKM ini, karena saya buat dalam 3 tahap untuk si Donald ini. Yang pertama itu saya coba mendesain kemarin jangka pendek, waktu PIM. Lalu yang kedua itu saya coba lakukan pelaksanaan jangka menengah itu 2019. Lalu 2020 ini saya coba melakukan pengembangan aplikasi ini. Nah, dalam tahap pengembangan inilah yang sekarang saya coba merintis. Yang pertama, pelaku UMKM ini sudah wajib masuk. Yang kedua, mereka harus melaporkan keuangan UMKM-nya secara online, sehingga mereka bisa mendapatkan yang namanya pinjaman online juga lewat si Donald. Nah, si Donald ini di samping itu kita tahun ini juga akan melakukan pengembangan digital marketingnya. Lalu yang terakhir itu kita akan lakukan antar gratis. Jadi si Donald antar gratis. Karena kita punya aplikasi pemerintah provinsi, jadi kita coba lakukan si Donald antar gratis. Nanti teknisnya nanti baru diatur dengan pemerintah provinsi seperti apa membantu para UMKM yang ada di 20 kabupaten kota ini supaya produk-produk mereka itu bisa mereka promosi secara online dan kita antar online secara gratis. Oke, jadi ini ceritanya ini memfasilitasi ya? Memfasilitasi, karena memang saya kepala seksi fasilitasi. Nah, tentunya juga di saat si Donald ini kalau berkembang sekarang ini tentu juga membutuhkan yang namanya pendampingan, Pak Hendrik. Nah, ini juga untuk pelaku-pelaku usaha itu sendiri ya tidak semudah mungkin ya membalikan telapak tangan untuk memberikan edukasi kepada pelaku usaha itu sendiri. Nah, ini kerja keras dari Pak Hendrik dan teman-teman seperti apa? Terkait dengan pendampingan, memang kemarin saya sudah coba konsultasi dengan pemerintah provinsi maupun dengan Kadis Koperasi dan teman-teman semua. Serta Biro Hukum, kemarin disarankan kita membuat satu pergub untuk memperkuat si Donald. Jadi dia harus ada peraturan gubernurnya. Dan sekarang saya sementara buat satu buah rancangan peraturan gubernur untuk pelaku UMKM di Desa Model PKK, namanya pemberdayaan UMKM di Desa Model PKK. Jadi kita mulai produksi dari desa. Jadi si Donald itu adalah aplikasi menunjang NTT Bangkit. Lalu untuk menjawab NTT Sejahtera kita buat yang namanya Pergub Pemberdayaan UMKM dari Desa Model PKK. Nah, kita dalam Pergub ini kita coba seolah-olah memaksa secara berkelompok masyarakat di desa itu harus produksi. Karena dalam Pergub itu kita coba menciptakan pasar untuk mereka bisa secara otomatis produk yang diproduksi oleh pelaku UMKM di desa itu tidak mubazir, tapi sudah ada yang nanti membeli, ini di Kranasda.
Ya, jadi kerjanya Desa Melalui PKK, Dekranasda dan pihak hotel-hotel sebagai cenderamata hotel. Baik, ini menarik sekali berkaitan dengan bagaimana juga memberdayakan masyarakat di desa ya, Iya. dari desa untuk bagaimana juga memperkenalkan akan kebudayaan. Tentunya ini jatuhnya ke sana juga, tetapi di sisi lain juga untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat itu sendiri, Pak Hendrik, berkaitan dengan UMKM ini sendiri. Dan tadi sudah disinggung juga ini untuk pangsa pasarnya ini sudah ada. Nah, berkaitan juga dengan kerja kinerja juga dari Pak Gubernur dan Wakil Gubernur, ini NTT Bangkit menuju masyarakat sejahtera. Iya. Dari sisi UMKM-nya, UMKM-nya, iya. nanti jangan dijawab dulu. Kita break sebentar untuk Anda pemirsa, tetap bersama kami di obrolan pagi. Kami segera kembali.